Nah, memang kalau mungkin kalau saya lihat itu di Citra ya, itu kan masih berupa laut ya, masih berupa laut, tapi mungkin di situ infonya sudah ada HGB yang terbit. Nah, mungkin memang informasi saya terbatas ya Pak, cuma saya membayangkan mungkin nanti di bidang-bidang tanah ini yang sudah diterbitkan hak atas tanah itu akan akan dilakukan reklamasi begitu. Akan dilakukan reklamasi oleh si pemohon tanah ini mungkin. Jadi mungkin ya arahnya itu dari bidang tanah yang masih kosong ini, namun sudah terbit hak atas tanahnya, akan dilakukan semacam izin reklamasi untuk kegiatan berusaha. Perumahan mungkin pemukiman ya. Nah, itu yang saya ketahui juga itu KKPR-nya sudah terbit Pak. Jadi KKPR itu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang itu memang sudah sesuai, sudah diizinkan. Jadi kan untuk menerbitkan KKPR itu kan tidak ada beberapa aturan yang harus dipenuhi ya, seperti izin lingkungan, kemudian apakah sesuai dengan tata ruangnya seperti itu. Jadi KKPR-nya juga sudah terbit, jadi kegiatan berusaha itu dibolehkan seperti itu. Pertanyaan saya, dan Ibu tadi sampaikan bahwa ini ada pemohon, ya, ada yang memohon untuk dilakukan reklamasi, seperti itu ya? Kemungkinan, nggak boleh kemungkinan, kita harus pasti. Ya, kalau misalnya memang itu ada pergub atau perda, ya, berarti kan ada yang memohon. Kan begitu. Tadi juga Ibu sampaikan kemungkinan ada pemohon. Oke lah, kita akui dulu pemohonnya. Kemungkinan ada pemohon. Lalu mengapa atas nama warga? Ini warga semua, Bu. Itu satu. Yang kedua, apakah boleh reklamasi itu izinnya hanya pergub, perda? Ya kan? Apakah cukup dengan pergub? Ini berbicara mengenai wilayah. Wilayah itu nggak bisa hanya pergub, hanya perda. Itu harus presiden, Bu. Nggak cukup dengan perda. Bagaimana dengan reklamasi yang Jakarta? Kan presiden, keputusan presiden. Karena ini terkait dengan wilayah negara. Kalau misalnya pergub, kalau pergubnya yang beli ternyata perusahaan asing atau mana, dia mengklaim bahwa ini tidak ada payung hukum negara, dia bisa memisahkan diri. Jadi kita belum mendapatkan data yang utuh dan valid dan juga secara umum. Jadi kami hanya bisa menjawab secara umum. Ya, yang jelas kalau sertifikat itu dianggap tidak memenuhi persyaratan, ya bisa juga. Gitu. Umumnya gitu. Jadi persyaratan sertifikat itu bisa dibatalkan kalau memenuhi kriteria. Salah satunya adalah cacat administrasi, ada pemalsuan dan sebagainya. Yang penting ada koordinat. Ketika koordinat lalu jadi poligon, maka itu bisa terhitung. Itu teknisnya ya, kalau bicara. Ya. Itu yang ukurnya ya, bisa juga bisa ya. Bisa jadi media di bawahnya itu mau laut mau apapun bisa gitu ya. Iya, selama bisa. ada koordinat pasti terhitung. Terhitung. Bisa diketahui luasannya. Oke. Nah, kalau misalnya sertifikat itu hak guna bangunan, medianya nggak apa-apa laut gitu, apa gimana? Nah, itu saya nggak tahu nanti teknis gimana. Nah, itu ya. Tapi yang jelas kalau dia sudah keluar sertifikat, mestinya sih semua prosedur persyaratannya sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Makanya kita di sini kita sharing, Pak. Kita diskusi dengan apa yang ingin Bapak tanyakan, kemudian apa yang bisa kita sampaikan seperti Ibu tadi mengenai rencana tata ruangnya memang sesuai, tetapi kan masih harus ditindaklanjuti ketika di dalam akan reklamasi mengenai akses publiknya, artinya kan semua terlibat gitu. Ini Nasrullah, orangnya ada di depan, ya.
Nasrullah ini baru berumur 18 atau sampai 20 tahun. Ya, orang tuanya masih ada. Dia nggak punya tanah, nggak punya apa. Kenapa ada surat keterangan waris? HGB. Udah jadi HGB. Menjadi Dari mana uangnya? Bagian dari SPPT. Kapan dia belinya? Kok ada surat keterangan waris? Orang tuanya ada. Waris dari mana?
baik langsung kita mulai aja ya, persingkat waktu. Jadi kalau yang ada unit teknis yang menyusul ya menyesuaikan. Saya buka ya, izin Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini ada teman-teman dari Aliansi Masyarakat Anti Kezoliman ya. Terkait permasalahan pesisir utara Kabupaten Tangerang, surganya mafia tanah, Pemkab terlibat. Tanda tanya. Ya, tapi izin saya klarifikasi sebelumnya, kami tidak terkait dengan Pemkab, tapi Kementerian BPN. Mungkin untuk mempersingkat waktu, perwakilan dari Bapak-Bapak silakan menyampaikan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami ini dari yang tadi disebut AMAK ya. Sebetulnya ini kan wadah aja. Isinya adalah warga. Warga ini warga Alarjiban, Kampung Alarjiban, Desa Kohod. Saya ini diberikan kuasa, jadi saya pendamping hukum, penasihat hukum oleh warga di Kampung Alarjiban, gitu ya. Nah, maaf, dengan Pak siapa? Saya Henry. Henry ya. Ya. Permasalahan yang di Desa Kohod ini adalah ada beberapa persoalan. Kami datang ke ATR BPN ini ya pastinya yang sesuai dengan urusan BPN kan, seperti itu ya. Sebelumnya kami sudah mengadukan ini ke Pemda Kabupaten, tapi sama halnya seperti sekarang ini, di depan kami ada para pimpinan gitu ya, jajarannya, dan dipimpin oleh Sekda waktu itu. Tapi tidak membahas substansi persoalan ini. Ketika kami follow up, hanya menyampaikan bahwa ini akan berlangsung lama, 2-3 bulan. Setelah itu kami akan lempar ke APH. Ya kalau begitu ngapain kami ke sana? Mendingan langsung kami ke APH kan begitu. Nah akhirnya kami melakukan pelaporan juga akhirnya ya. Nah apa yang menjadi permasalahan di Kohod terkait dengan tanah adalah seperti yang mungkin sudah dibaca juga ya. Itu ada dugaan pemalsuan. Awalnya memang pemalsuan surat ya, dasar pembuatan SPPT. Dasar pembuatan SPPT lalu diproses menjadi sertifikat. Bisa saya tunjukkan adalah seperti ini bentuknya. Nah inilah yang pertama dibuat oleh para oknumnya. Ini mengatasnamakan warga, kebanyakan perangkat desa atau keluarganya. Ya ada beberapa orang, dan ini listnya, list daftar penerimanya itu ya. Ini semuanya ada, dan ini yang kami temukan di Sentuh Tanahku ya. Inilah bentuknya Pak. Satu kotak ini sudah dikotak-kotakan sesuai dengan SPPT tadi. Nah, satu yang sudah jadi, dan ini adalah warga tidak tahu menau dijadikan surat. Ini sudah menjadi SHGB atas nama Nasrullah, hak guna bangunan. Gitu ya. Yang lainnya kami belum tahu apakah masih proses atau sudah ada juga yang lainnya. Nah, bagaimana ini bisa jadi warna kuning dan hijau, padahal kenyataannya adalah ini masih laut. Gitu ya. Ini masih laut, masih bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Inilah masih bentuk kenyataannya di lapangan adalah masih seperti ini. Nah, ini bagaimana bisa terjadi? Sertifikat muncul gitu, SHGB atas nama perorangan, gitu ya. Nah ini yang menjadi resah warga adalah akses nelayan yang nggak bisa masuk dan keluar ke laut untuk mencari ikan ya. Nah ini yang menjadi resah, bagaimana ini bisa, kami harus lewat mana nelayan ini. Nah seperti itu. Nah kemudian luasan dari tanah ini kurang lebih ya 650 hektar, kurang lebih 1,5 kilometer dari garis pantai
dan panjangnya ke sini 4 sampai 4,5 kilometer. Ini ada di ujung muara Cisadane. Jadi ya kami baru hanya menduga bahwa SK atau apalah surat apa yang dari Pemdanya berbentuk apa, mungkin dari irigasi atau kelautan, kami belum tahu gitu ya. Sementara itu dulu yang kami sampaikan Bapak. Monggo di kira-kira penjelasannya seperti apa yang harus kami lakukan dan seperti apa gitu. Silakan. Ada tambahan? Sementara itu dulu. Oke. Sementara itu dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan saya Astrid, Kasubdit di Penataan Wilayah Pesisir Pulau Kecil Perbatasan Wilayah Tertentu (ARBPN). Mungkin untuk keterangan dari saya menyoroti terkait dengan penataannya, ya. Maksudnya bukan terkait haknya, yang mungkin nanti dari teman-teman terkait haknya. Dari yang saya ketahui itu sebenarnya lokasi ini sudah tercakup atau termuat dalam RT/RW-nya ya Pak ya. RT/RW, rencana tata ruang wilayah Perda Gubernur Banten ya Pak ya, di Gubernur Banten tahun 2023. Jadi di lokasi tersebut memang sesuai dengan RT/RW-nya itu adalah untuk pemukiman untuk komersialisasi lah. Nah, jadi jika merujuk pada RT/RW itu memang secara aturan itu telah sesuai, karena yang seperti Bapak tahu kan untuk menerbitkan suatu peraturan perda ya, itu kan banyak juga yang kita libatkan, seluruh stakeholders kan kepentingan di sana, termasuk juga dari Kementerian Perhubungan Tekanan atau Dinas KKP ya, Dinas Perikanan, itu juga mereka mempunyai produk RZWP3K, rencana zonasi wilayah pesisir ya Pak ya, itu pun sudah sekarang terintegrasi ke RT/RW. Jadi intinya sudah mendapatkan ini, saya lihat sudah mendapatkan persetujuan dari stakeholders yang terkait di Banten begitu ya Pak ya. Jadi untuk pemanfaatan sebagai pemukiman ini itu untuk jika mengikuti RT/RW itu sudah mulai aturan. Nah memang kalau mungkin kalau saya lihat itu di Citra ya, itu kan masih berupa laut ya, tapi mungkin di situ infonya sudah ada HGB yang terbit. Nah mungkin memang informasi saya terbatas ya Pak, cuma saya membayangkan mungkin nanti di bidang-bidang tanah ini yang sudah diterbitkan hak atas tanah itu akan dilakukan reklamasi begitu. Akan dilakukan reklamasi oleh si pemohon tanah ini mungkin. Jadi mungkin ya arahnya itu dari bidang tanah yang masih kosong ini, namun sudah terbit hak atas tanahnya, akan dilakukan semacam izin reklamasi untuk kegiatan berusaha perumahan, mungkin pemukiman ya. Nah itu yang saya ketahui juga itu KKPR-nya sudah terbit Pak. Jadi KKPR itu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang itu memang sudah sesuai, sudah diizinkan. Jadi kan untuk menerbitkan KKPR itu kan tidak ada beberapa aturan yang harus dipenuhi ya, seperti izin lingkungan, kemudian apakah sesuai dengan tata ruangnya seperti itu. Jadi KKPR-nya juga sudah terbit, jadi kegiatan berusaha itu dibolehkan seperti itu. Kegiatan usahanya berupa pemukiman atau seperti mungkin rencana pemukiman seperti itu Pak, dari yang saya ketahui. Nah terkait dengan tadi Bapak sampaikan ini indikasi atau akses untuk publik, utamanya nelayan ya Pak ya, nelayan itu nah kami pun memahami itu pasti Pak, nggak hanya di Banten tapi juga di seluruh tempat lain di Indonesia, mungkin untuk yang kegiatan usaha baik itu misalkan resort segala macam ya, banyak yang menutup akses publik gitu. Makanya dalam kebijakan kami di penatagunaan tanah itu ada namanya kebijakan penatagunaan tanah untuk di kawasan lindung lah, kawasan tertentu yang memang daerah peralihan antara daratan dan lautan itu sudah kami
sudah ada kebijakannya dari Sekjen ya, Sekjen ATR itu bahwa semua kegiatan usaha itu sebenarnya tidak boleh menutup akses publik. Dan itu apa-apa saja poinnya itu sudah ada ketentuannya Pak. Jadi, nah untuk memang terkait dengan akses publik ini, dan tentunya kita kan akan diadakan semacam evaluasi atau namanya penertiban Pak, kesesuaian pemanfaatan ruang itu ada di Ditjen Pengendalian sebetulnya. Jadi terkait dengan evaluasi penertibannya bagaimana, dan kita harus memastikan itu tidak menutup akses publik nelayan. Nah itu nanti kita juga ada aturannya sendiri Pak. Seperti itu. Mungkin sementara itu yang kami sampaikan. Oke, baik, terima kasih Bu siapa? Astrid. Bu Astrid. Menarik ya kalau misalnya dibilang sudah ada RT RW dan payung hukumnya berarti Pergub. Perda ya. Perda 1 2023. 2023. Baik. Pertanyaan saya, dan Ibu tadi sampaikan bahwa ini ada pemohon, ya, ada yang memohon untuk dilakukan reklamasi, seperti itu ya? Kemungkinan, nggak boleh kemungkinan, kita harus pasti, ya. Kalau misalnya memang itu ada Pergub atau Perda, ya, berarti kan ada yang memohon, kan begitu. Tadi juga Ibu sampaikan kemungkinan ada pemohon. Oke lah, kita akui dulu pemohonnya. Kemungkinan ada pemohon. Lalu mengapa atas nama warga? Ini warga semua, Bu. Itu satu. Yang kedua, apakah boleh reklamasi itu izinnya hanya Pergub, Perda? Ya kan? Apakah cukup dengan Pergub? Ini berbicara mengenai wilayah. Wilayah itu nggak bisa hanya Pergub, hanya Perda. Itu harus presiden, Bu. Nggak cukup dengan Perda. Bagaimana dengan reklamasi yang Jakarta? Kan presiden, keputusan presiden. Karena ini terkait dengan wilayah negara. Kalau misalnya Pergub, kalau Pergubnya yang beli ternyata perusahaan asing atau mana, dia mengklaim bahwa ini tidak ada payung hukum negara, dia bisa memisahkan diri. Nah makanya kalau reklamasi itu tidak bisa dengan Perda, Bu. Nggak bisa, gitu ya. Nah harus ada peraturan presidennya. Yang mana tuh peraturan presidennya? Kan begitu. Monggo, kira-kira gimana Ibu? Iya kan, dari awal saya sampaikan tadi kan informasi saya juga terbatas Pak, dan ini kan lokasinya kan di Kabupaten Tangerang ya Pak ya. Nah, bagaimana itu riwayat tanahnya dan apakah misalkan itu dimohonkan oleh masyarakat, cuma mungkin sudah di pemohonnya siapa juga saya tidak tahu, karena saya hanya menduga jika memang ada bidang tanah yang terpetakan hak atas tanah, ya pastilah akan dibangun sesuatu di situ kan Pak. Seperti itu. Untuk reklamasi tadi tentunya memang tidak cukup. Perda harus ada izin reklamasi. Kalau itu memang reklamasi, dan saya kan posisi tidak tahu ya Pak itu akan diuruk atau gimana. Berarti Ibu menyampaikan semuanya adalah ya tadi yang Ibu sampaikan, semuanya terbatas. Berarti tidak dikuasai ini. Ya toh? Apanya yang nggak jelas semua. Perdanya Ibu nggak, ya oke lah Perda, tapi Ibu juga menyampaikan ya nggak cukup dengan Perda. Dan pemohon, bicara pemohon ini bukan satu orang, bukan PT kok yang memohon, warga diatasnamakan, gitu Pak. Nah coba, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih bapak-bapak dari Aliansi Masyarakat Anti Kezaliman Ahmad. Ya, perkenalkan saya Dara, saya dari PHPT Pak, penetapan hak dan pendaftaran tanah. Mungkin izin menambahkan Ibu, gitu ya. Jadi pada intinya Pak, yang Bapak sampaikan tadi ada 3 masalah utama ya Pak ya. Yang saya coba sampaikan adanya indikasi pemalsuan di dalam proses pembuatan SPPT. Informasi terakhirnya seperti apa ini Pak? Ya, indikasi pemalsuannya, pelaporan atau seperti apa? Ya, jadi gini Pak, ini Nasrullah, orangnya ada di depan, ya. Nasrullah ini baru berumur 18 atau sampai 20 tahun, ya. Orang tuanya masih ada, dia nggak punya tanah, nggak punya apa. Kenapa ada surat keterangan waris? HGB lagi. Udah jadi HGB. Dari mana uangnya? Bagian dari
SPBT. Apa ya beli? Kapan dia belinya? Kok ada surat keterangan waris? Orang tuanya ada. Waris dari mana? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Untuk selanjutnya dari indikasi tersebut terbit SHGB. Yang dimana fisik di lapangannya juga berupa laut. Kemudian yang ketiga mengenai akses publik ya, akses nelayan. Gitu. Kemudian dari beberapa permasalahan ini kan kita di kementerian, Pak, kementerian kewenangan pusat, kita mencoba dengan sedikit penjelasan dari Bapak, Ibu, kan kita tidak tahu ini kondisi di lapangan seperti apa. Artinya Bapak sampaikan pemohonnya warga, kemudian ada indikasi perusahaan atau seperti apa. Karena kita di sini yang memprosesnya adalah kantor pertanahan. Makanya kita di sini kita sharing, Pak, kita diskusi, kita apa yang ingin Bapak tanyakan, kemudian apa yang bisa kita sampaikan seperti Ibu tadi mengenai rencana tata ruangnya memang sesuai, tetapi kan masih harus ditindaklanjuti ketika di dalam akan reklamasi mengenai akses publiknya, artinya kan semua terlibat gitu. Kalau kita secara substansinya mengenai apa yang terjadi, prosesnya seperti apa, kita tidak tahu, makanya Bapak jelaskan ke kami seperti itu. Mungkin dari keterangan apa gitu yang ingin didapat dari kami, karena nantinya kami mungkin menyarankan Bapak untuk secara tertulis, Pak. Jadi kita juga bisa konfirmasi kepada kantor pertanahan atau Kanwil. Iya. Jadi izin saya potong sebentar. Bapak dan rombongan belum pernah bersurat secara tertulis yang ke kami. Ke sini? Ya. Sini belum. Ya. Yang kedua sudah pernah ke Kanta tapi Di audiensi sama Sekda waktu kemarin. Ada pertanahannya, ada perwakilannya. Oke, clear ya, berarti belum pernah bersurat. Jadi Belum. ini anggapannya memang belum tahu secara substansi, secara mendalam, Pak. Jadi mungkin yang diskusi tadi yang seperti dibilang Pak Bara ya. Oke, silakan dilanjut. Itu ada dari tata ruang. Ya, ini belum selesai, Pak. Mas Bara. Sudah, intinya kita menyampaikan seperti itu, Pak. Jadi kita diskusi saja, Pak. Diskusi artinya ada informasi apa di lapangan, ya coba disampaikan. Kita juga apa yang kita ketahui kita sampaikan. Ya. Jadi salah satu informasi ini udah jelas. Ya, jadi posisi, kalau boleh saya simpulkan, posisi ATR BPN adalah ada permohonan mengenai tata ruang dan sudah disetujui, kan seperti itu ya. Nah, persetujuan tata ruang bahwa ini akan digunakan untuk pemukiman, kan seperti itu ya. Betul nggak? Tadi yang kita bahas udah dengar semua ya. Ini akan dijadikan pemukiman. Nah, yang berikutnya adalah ada pergub, ya, ada pergub bahwa ini memang akan digunakan untuk pemukiman. Tapi satu sisi kita sudah sepakat bahwa jika ini dijadikan reklamasi tidak cukup dengan pergub, kan begitu? Kan begitu, Pak ya? Nah, sementara ini adalah laut. Jadi masyarakat ini akan hidup di laut, terapung, atau ini akan jadi daratan? Coba. Tadi Ibu bilang bahwa iya, ini secara RT RW akan menjadi pemukiman. Fisik laut. Pergub, ya ini pemukiman. Kalau reklamasi, ini harus negara. Kan begitu? Nah, kalau misalnya tidak ada ketentuan dari negara bahwa ini memang benar reklamasi, jadi warga ini akan tinggal terapung. Gini, Mas. Bagaimana? Mungkin kalau kan kemarin audiensi dengan Kanta, ada dihadir Kanta. Kanta di situ, Kanta di situ satu orang dan menyampaikan bahwa saya baru di sini, saya belum tahu apa-apa. Ya, gitu. baik. Jadi kembali lagi kepada pokok permasalahan. Jadi kalau tadi Bu Astrid bilang itu kemungkinan, jadi bukan suatu hal yang faktual. Ya. Jadi kan kita berdasarkan faktual ya. Pertama kan yang Bapak sampaikan keberatan terkait dengan penerbitan sertifikat yang dan juga ada indikasi ya. Indikasi apa? Pemalsuan Nasrul tadi ya. Nasrul sebagainya. Kalau kami dari kementerian memang sifatnya kan membuat kebijakan. Memang
Kalau memang bahwa jawab resmi pas bersuara resmi, tapi secara umum ingin saya sampaikan bahwa dalam Perda 1 2023 RT RW Provinsi Banten memang itu dialokasikan untuk pemukiman. RT RW itu 2023 sampai 20 tahun ke depan itu memang akan dialokasikan sebagai kawasan permukiman. Kalau saya cek di Staru online ya, Bapak bisa juga cek juga. Jadi kan itu kan Bapak ngeliatnya di Bumi ATR ya. Jadi Bapak juga kalau mau riset juga tentang tata ruang bisa juga di Staru. Di situ memang alokasi ruangnya sebagai pemukiman itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana sertifikat ini bisa terbit dan sebagainya. Kan sertifikat ini kalau saya sih secara ini sederhana gini. Kalau memang itu ada indikasi kesalahan ataupun sebagainya, ya Bapak tinggal sampai gugat ke BPN atau KPH ya. Ini karena kan sertifikat itu kan produk hukum. Produk hukum itu hanya bisa dibatalkan oleh keputusan hakim atau itu. Jadi misalnya Bapak beraudiensi pun nggak bisa menyelesaikan masalah juga. Dan ini ya, kita akan menjadi catatan kita juga. Lalu kita kan karena ini sifatnya tadi kan kami juga baru dikasih tahu jam berapa tuh, jam 10-an ya. Jadi kita belum mendapatkan data yang utuh dan valid dan juga secara umum. Jadi kami hanya bisa menjawab secara umum ya, yang jelas kalau sertifikat itu dianggap tidak memenuhi persyaratan ya bisa digugat gitu. Umumnya gitu. Jadi persyaratan sertifikat itu bisa dibatalkan kalau memenuhi kriteria. Salah satunya adalah cacat administrasi, ada pemalsuan dan sebagainya. Itu Pak. Itu mungkin catatan dari saya ya. Jadi terkait dengan kalau bicara tentang tata ruang, ya tadi memang di Gistaru juga disebutkan itu sebagai alokasinya untuk pemukiman. Ya. Nah iya, saya tidak keberatan dengan yang tadi Bapak sampaikan gitu ya. Iya, dan kapasitas BPN memang hanya hit and run dengan tadi itu. Oh iya, ini tata ruang, oke, clear. Kan seperti itu. Lengkap atau tidaknya dokumen kan selesai di situ Pak ya. Jadilah itu sertifikat. Kan begitu Pak ya? Setuju ya? Ini sudah menjadi tata ruang, ya kan? Bahwa ini memang ya udah ada tata ruang, udah ada bla 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 gitu kan ya. Nah, apa bentuk evaluasi? Pertanyaan saya, apa bentuk evaluasi bahwa ini BPN gitu ya? Bahwa ini kan masih tanah, masih laut. Apa kira-kira dasarnya ini jadi sertifikat itu loh? Apakah hanya pergub tadi yang bahwa memang ini untuk pemukiman? Apa gimana? Ya, jadi itu tambahin tentang persyaratan. Jadi kan di dalam sentuh tanahku juga ada tuh tentang kriteria dan juga persyaratan pendaftaran. Itu berlaku berumum semua pun bisa. Hak milik, HGB dan sebagainya, itu pasti ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah lalu ketika dia keluar sertifikat, kan itu jadi produk hukum ya. Nah itu kan berarti ditanyakan juga kepada yang mengeluarkan sertifikat gitu kan. Kalau memang dianggap itu ada kesalahan, ya itu bisa digugat. Nah, digugat, oh ini salah nih orangnya nggak ada, atau tadi Bapak mempertanyakan. Ya pada pihak yang jika memang Bapak merasa dirugikan ataupun ini bermasalah, ya bisa digugat. Karena kan ini kan perdata juga ya, bisa secara perdata juga. Lalu jika ada temuan pidana juga bisa dipidanakan, pemalsuan dan sebagainya. Tapi itu, jadi kalau ditanya bagaimana prosesnya, ada persyaratan. Jadi nggak mungkin konyol-konyol misalnya BPN langsung keluar sertifikat. Pasti ada persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi, lalu sudah dikonfirmasi. Jika memang seandainya di ujungnya itu ternyata kayaknya ada di tengah-tengahnya ini bermasalah, ini harus disampaikan. Gitu, Pak. Iya Pak, betul. Maksud saya, ya oke, kita bicara administrasi nih Pak. Bagaimana cara ngukur tanah ini? Kalau Bapak bicara tentang teknik pengukuran, sekarang teknologi sudah canggih ya. Artinya jadi pakai sampan ke tengah laut gitu ya? Ya, apa gimana kira-kira? Dengan teknologi yang ada, itu dia bisa juga pakai drone. Pakai drone? Nah, drone atau total station. Nah, ini teknis ya. Jadi kalau enggak, jadi bukan seperti kita manual ngukur pakai meteran ya, tapi dengan teknologi yang ada kan sebenarnya yang penting ada koordinat.
ketika koordinat lalu jadi poligon, maka ini bisa terhitung. Itu teknisnya ya kalau bicara. Ya. Itu Gimana yang ukurnya ini bisa juga dengan bisa ya. teknologi drone bisa juga. Jadi media di bawahnya itu mau laut mau apapun bisa gitu ya. Iya, selama Bisa. dia ada koordinat pasti terhitung. Terhitung. Bisa diketahui luasannya. Oke. Nah, kalau misalnya sertifikat itu hak guna bangunan, medianya nggak apa-apa laut gitu. Apa gimana? Nah, itu saya nggak tahu nanti teknis gimana. Nah, itu ya. Ini ya. Tapi yang jelas kalau dia sudah keluar sertifikat, mestinya sih semua prosedur persyaratannya sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Harusnya ya. Makanya ketika nanti kerja dilihat ini kok aneh, dia bisa digugat. Jadi produk BPN kan juga produk hukum bisa digugat. Ya, ini bukan masalah kita menggugat atau apa, Pak. Tapi lebih pada apa ya? Jadi ini ceritanya itu, Pak. Ya, tanah timbulnya memang ada. Tanah timbulnya ada. Cuman hanya segelintir aja, hanya beberapa meter aja. Tapi kenapa jadi luas gitu? Itu satu. Yang kedua, dasar pergub gitu ya. Ya berarti ini yang tadi dasar hukum perda provinsi ya. Nah, berarti ada pemohon juga. Ya pasti Pak. Pasti ada pemohon ya. Pasti ada pemohon. Ada pemohon. Pasti ya kan. Nah, pasti ya. Nah, baik. Kalau misalnya pasti ada pemohon, berarti ada yang pemesan. Oh itu kita nggak tahu. Jelas kalau bisa permohon. Karena Maksud Bapak tadi pemohon untuk perda atau pemohon untuk HGB-nya? Pemohon untuk perdanya? Pemohon untuk perda, untuk perda betul. Oh ya enggak Pak, kalau perda itu enggak ada perda permohonan. itu Nggak ada. produk DPRD. Itu kan di situ ada prosesnya panjang. Itu sertifikat maksudnya. Nah makanya tadi kan kita Ya, bicara oke. tentang ada subjek dan objek. Oke, sekarang gini Pak. Subjeknya. Sekarang gini Pak. Alarjiban Desa Kohod gitu ya. Kalau misalnya tidak ada yang memesan bahwa ini akan direklamasi. Oke? Kalau tidak ada pemesan. Kalau tidak ada yang di perdanya. Kalau ini tidak ada yang memesan, kenapa yang ini warga Alarjiban Desa Kohod dan sebagainya direlokasi atau dibebaskan? Pemukiman siapa jadinya? Di luar kita nggak tahu. Lah justru itu Pak. Saya bukan masalah ini mau bagaimana yang tadi teknis gitu Pak ya. Ini problem. Caranya pun salah. Ini nama orang semua, nama warga semua. Gitu loh Pak. Itu yang jadi problem. Bukan masalah teknis bagaimana jadi sertifikat, bukan masalah itunya. Tapi kalau misalnya ini ada perda, oke, masalah apa reklamasi nanti dia bikin lagi, ngajuin lagi ya urusan nanti. Walaupun seharusnya harus ada di awal, kan begitu. Apakah ini karena memang masih laut sengaja reklamasinya belum atau gimana? Nah yang jadi masalah kalau misalnya perdanya ini untuk pemukiman, lalu kenapa yang ini semua warga dibebaskan tanahnya? Pemukiman siapa jadinya? Nah itu justru itu kita harus evaluasi ini ada apa, siapa yang memesan, kan begitu ya Pak ya. Kan kalau masalah teknis pensertifikan, iya kita udah paham itu. Masalah membatalkan sertifikat, iya kita udah paham itu, gitu ya. Tapi saya sebetulnya kesini, warga kesini itu untuk mempertanyakan bagaimana ini BPN, gitu, kedudukannya, bukan masalah teknis, gitu loh Pak. Nah gitu. Pak, terkait penerbitan sertifikat tentunya kan kita sebagai pihak administrator ya Pak ya, kalau BPN itu ya, kami hanya mengawinkan semua data-data fisik dan yuridis yang sudah ada, termasuk data-data yang kami peroleh dari instansi-instansi terkait. Dalam hal ini mungkin seperti yang disampaikan Bu Astrid itu ada kaitannya juga dengan RT/RW. Makanya perdanya itu memang sudah terbit, kami sesuaikan dengan itu. Tadi terkait pengukuran mungkin teknisnya sudah disampaikan Bapak. Tadi terkait reklamasi, sedikit reklamasi itu boleh dikeluarkan oleh tiga pihak yang bisa mengeluarkan itu, dari pemerintah daerah setempat, dari Kementerian Kelautan Perikanan, dan dari Kemenhub, tergantung dari di mana zona dia akan direklamasi dan rencana pemutaran seperti apa. Mengenai SHGB dan hak milik ini, Bapak bilang nanti bagaimana ya, sedangkan saat ini terus terang kalau kami di sini tidak punya datanya Pak. Jadi saya mencoba untuk melihat dari data yang Bapak sampaikan. Seperti Bapak sampaikan kan tadi citranya laut. Yang kami juga sih belum tahu real existingnya apa. Kalau untuk tahu existing kami harus bersurat dan
meminta data dari Kantah, Pak ya, apakah benar menerima laut tangkap saja memang Nusantara Laut. Bapak kan menanyakan bagaimana nanti terkait itu, apakah mereka akan tinggal di atas laut seperti itu kan. Tadi sudah dijawab bisa reklamasi, dan kenapa diberikan sekarang padahal mereka belum menempati. Jadi ini kan pemberian bukan perpanjangan hak atas tanah ya Pak. Jadi kalau pemberian itu di kami datanya adalah existingnya seperti apa, nanti rencana penggunaannya seperti apa. Jadi mungkin kemungkinan ya Pak ya, data yang masuk ke kantor pertanahan itu adalah memohon nantinya rencana kami akan jadi rumah gitu. Jadi makanya dikeluarkanlah, kemungkinan ya Pak, makanya dikeluarkan. Jadi HGB itu kalau pemberian bukan berarti existingnya sekarang sudah dilaksanakan sesuai itu. Tapi kalau itu ranahnya perpanjangan sertifikat, itu pasti dia sudah ada. Bisa kita lihat bahwa existing sekarang harus sesuai dengan itu. Itu kedua Pak. Mungkin seperti itu sih. Ya, terima kasih Bu. Cuman saya harus koreksi lagi mengenai yang tadi reklamasi ya Bu ya. Itu saya bisa pastikan. Kalau reklamasi semuanya harus presiden, Pak, harus negoro. Nggak bisa hanya kementerian. Bukan kementerian Pak, itu kan dia harus, kalau reklamasi kan harus ada di ini. Iya. Bisa dari 3 PK tadi itu ada di peraturannya Pak. Iya, cuman payung hukumnya tetap keputusan presiden karena ini penambahan wilayah negara. Sekarang kalau misalnya tidak, bukan presiden yang menentukan bahwa ini reklamasi, terus ini wilayah siapa? Enggak, gini Pak, kalau tanah untuk reklamasi itu statusnya kan tanah yang dikuasai langsung oleh negara ya Pak ya. Jadi untuk kewenangannya bukan presiden yang menetapkan tanah reklamasi Pak, tapi sudah ada perintah kewenangan. Seperti tadi mungkin disampaikan Bu Lydia, ada ada pembagian kewenangan gitu Pak. Nah, yang setahu saya itu ada yang terbitkan izinnya oleh KKP, Kementerian Kelautan Perikanan gitu Pak, setahu saya. Untuk yang lainnya mungkin Bu Lydia yang bidangnya di sana lebih mengetahui lagi. Ya, kita bisa bercermin lah dari reklamasi Jakarta. Ya, itu kita bisa bercermin. Sama satu lagi perkara yang saya tanganin, Balikpapan. Nggak bisa jalan Bu, nggak bisa. Mau izinnya lingkungan hidup udah ada, KKP ada, sudah nggak bisa jalan. Di Balikpapan saya pernah tanganin, itu Bu ya, nggak bisa, itu loh Bu. Karena ini udah wilayah negara. Kalau misalnya tidak, payung hukumnya bukan presiden yang menentukan, nggak bisa, gitu loh Bu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bicara reklamasi, atau mungkin kalau kita bicara kemungkinan, ini semuanya kan bicara kemungkinan semua. Apa bisa jadi ini adalah karena dulu reklamasi Jakarta gagal, dia selundupkan ini, kan bisa jadi begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengantisipasinya, kan begitu Pak ya. Ini kan kemarin dulu itu kita dengar hiruk pikuknya masalah reklamasi Jakarta sampai ke sini, apakah ini bagian, kan begitu, apa bagian dari yang rencana dulu itu kan sampai Kabupaten Tangerang, dengar-dengar, apakah ini bagiannya? Kalau itu memang bagiannya clear, gak ada masalah. Kalau memang ini bagian dari reklamasi dulu, tapi pertanyaan kenapa mesti pakai begini? Kenapa mesti pakai tangan warga? Kan begitu ya. Jadi maksudnya biar kita nggak melebar ya kan, sebenarnya kita bicara yang faktual aja, yang ada di lapangan dan bagi apa yang tercatat. Kalau tadi kan itu asumsi atau wacana ya, reklamasi bisa benar bisa enggak, tapi yang disampaikan Mbak Asid misalnya itu kemungkinan. Jadi kita bicara faktual. Misalkan tadi pertanyaan Bapak, mengapa laut bisa disertifikatkan? Lalu bagaimana BPN bisa melakukan ukuran? Apa mengukur? Dan terakhir terkait dengan mafia tanah. Ya, tadi pertanyaan tadi ya, mengapa laut itu bisa disertifikatkan existing ya? Tadi kami belum ke lapangan. Tapi yang jelas kalau di tata ruangnya itu pemukiman. Dan jika memang Bapak merasa ada kesalahan atau pemalsuan atau ada warga yang dirugikan dengan terbitan sertifikat tersebut, tadi Bapak bisa ajukan gugatan batalkan jika memang dianggap itu mengganggu kehidupan mata pencarian nelayan. Kan kalau di tadi gambar Bapak itu kan tadi ada galangan-galangan ya, bambu-bambu ya gitu. Iya, maksudnya itu bisa juga sebagai dasar juga untuk mengajukan keberatan ya, ke APH misalnya, ataupun siapa masyarakat yang merasa dirugikan dengan terbitnya sertifikat tersebut atau nama yang dicatut, misalnya tadi Nasrullah ya,
dia nggak merasa, tapi kok namanya dipakai. Nah itu juga dia bisa sebagai menduga. Itu Pak. Mungkin jadi maksudnya kita kembali kepada hal-hal yang sifatnya faktual. Kalau reklamasi kan itu sifatnya asumsi ya, wacana asumsi, dan kita juga nggak tahu siapa di balik itu. Sedangkan kami kan sebagai pelayanan nggak bisa menolak. Jadi ketika ada masyarakat yang mengajukan permohonan, ketika syarat-syarat sudah lengkap, sudah oke, maka kita nggak punya alasan untuk menolak gitu. Permasalahan nanti di kemudian hari ternyata ditemukan berkas yang disampaikan itu palsu atau bermasalah, ya itu yang harus digugat dan bisa dibatalkan. Iya, iya Pak. Tadinya tambak ya Pak ya? Bukan, laut. Sebelumnya ada Laut. Ada kegiatan usaha? Nggak ada. Nelayan nggak ada. Nggak ada. Hanya kayak akses aja jaring kan, apung itu? bukan dimanfaatkan masyarakat untuk Tidak, tambak, tidak. Emang hanya akses aja kan, laut lepas kan. Laut Jaring lepas. apung itu bukan? Jaring apung ya ada, tapi nggak sebanyak ini. Ada nggak Jadi kan yang jaring apung? permasalahan kan itu ya, Nggak ada. akses publik kan. Akses dari sini warga nih. Masyarakat nelayan itu ada yang menghalangi atau memang gimana Pak ke pantai? Ya, menurut saya sih Bapak sama Ibu ini belum nggak paham. Ini kita bicara masalah teknis semua ini ya. Ini nggak paham ancaman apa yang ada di depan. Kalau menurut saya mohon izin nih Pak ya. Sepertinya kami ya nggak ketemu ini kita pembicaraan Pak. Ini kami melaporkan ini ada dugaan kuat ya jual beli tanah ini. Ada yang diuntungkan, ada yang sebagainya, dan ini nyampe ke pemerintah daerah. Kami menduga yakin itu nyampe. Gitu loh Pak. Jadi menurut saya kalau kita bicara masalah teknis, kemungkinan yang ada di depan saya memang nggak nyambung kita gitu ya, nggak nyambung. Jadi kita ya harus berbicara dengan yang lebih paham, bukan hanya teknis gitu loh. Ini kami barusan dari KPK dan kami sudah laporkan semuanya gitu. Jadi bukan terkait teknis bagaimana membatalkan sertifikat, enggak, bukan masalah itu gitu loh. Ini ada permainan di belakang, ada behind-nya, gitu loh. Jadi kita nggak match ini yang saya sampaikan dan yang disampaikan ke kami juga agak kurang match. Jadi gini Pak, izin, itulah yang dari awal tadi saya sampaikan ke Bapak. Jadi ini ceritanya kita bercerita utuh, tetapi memang banyak bumbu di belakangnya yang memang kita sendiri tidak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Jadi makanya saya ngomong pun nggak nyambung ini. Membuat saja kronologis ya, Pak Tegar ya. Jadi semuanya diceritakan, tertulis, nanti ditembuskan ditujukan ke kementerian, nanti kita masing-masing unit kerja yang memang berkompeten itu kalau kita berdebat begini akan artinya juga kita Bapak dengan membawa informasi yang penuh lah dari daerah, sedangkan kita memang hanya teknis kan? Iya, kita juga tidak tahu seperti aturan ke depannya. Iya. Gitu. Izin Pak. Sebelumnya kan tadi sudah dikomunikasikan ya dengan Pak siapa, mungkin di staf saya ada yang menghubungi Pak Aman progresnya, di mana posisinya. Saya sudah menyampaikan bahwa apakah Bapak-bapak sudah pernah bersurat ke kami, karena dari teman-teman di sini hanya mengetahui informasi kedatangan Bapak melalui press release ini. Saya koordinasikan ke Kanta pun tidak komplit ya data-data yang disampaikan gitu. Jadi memang karena aksinya itu unjuk rasa ya, terinfo dari teman-teman di Polda unjuk rasa, secara tidak langsung efeknya akan ada audiensi. Ya itu apa? Setidaknya kalau memang tidak ada, kalau memang bapak-bapak yang di sini sudah membawa tadi disampaikan Mas Bara surat disertakan kronologis dan juga dokumen-dokumen terkait pendukungnya, itu lebih bagus sebelum persuratan masih buka ya masih. Nanti ada persuratan nanti disampaikan. Sebelum itu mempelajari, bahkan tanpa unjuk rasa pun kalau memang itu sudah diketahui teman-teman teknis, kita bisa sharing session lah gitu istilahnya. Kita bisa berkoordinasi lebih lanjut. Mungkin mau datang langsung kita akan akomodir juga gitu, diskusi lebih lanjut, jadi lebih matching ya. Benar tadi yang dikatakan Mas Bara juga, karena kalaupun minta penjelasan teknis ya kita menjelaskan secara teknis. Nyambung, jaga sembung. Reklamasi tadi yang dijelaskan Mas Tri, jaga sembung terkait tata ruang ya.
memang dari awal kan sudah saya sampaikan bahwa memang kita belum mendapatkan informasi secara konkret dan faktual ya di lapangan. Lebih baik langkah selanjutnya daripada memperpanjang diskusi yang mungkin nggak akan ketemu ya saran kami untuk bisa kalau memang sudah bawa sekarang bisa langsung disampaikan ke teman-teman di persuratan untuk bisa kita follow up ke Direktorat Teknis yang menangani substansi yang diadukan. Seperti itu Pak mungkin. Ini menambahkan. Silakan dari tata ruang. Karena tadi ada mention ya dari Bapak ya bahwa ada KKPR yang terbit, mungkin bisa diidentifikasi dulu. Mungkin nanti jadi bagian yang ikut dijelaskan di surat-surat kita. Apakah terbit atas nama siapa, kemudian kewenangan yang menerbitkan siapa, kan di KKPR itu kan ada tanda tangannya Pak. KKPR kan kita bagi habis kewenangannya, ada yang menteri, ada yang gubernur, ada yang kabupaten kota. Jadi dicek dulu, kan tadi Bapak tanya pihak-pihak yang kemungkinan diuntungkan. Jadi ada kesan yang seperti itu saya tangkap dari penjelasan Bapak. Dan mungkin dari hasil identifikasi Bapak tadi kan bisa ketahuan subjeknya siapa. Oh iya. Dan lain sebagainya. Berarti saya tulis secara detail ya. Baik. Silakan ditulis. Kami akan merespon nanti dari secara resmi mungkin lintas unit kerja juga informasi-informasi sebagaimana yang mungkin memenuhi rasa penasaran Bapak lah yang tadi ingin ditanyakan ke kita. Iya, boleh. Karena balik lagi Pak, kalau memang ada KKPR yang terbit, sampai dia bisa terbit, artinya dia punya dasar. Mungkin mirip dengan rekan-rekan dari PHP itu tadi, punya dasar bisa terbit, tinggal bisa terbit KKPR-nya. Sekali lagi mengulangi tadi yang disampaikan Bapak bahwa KKPR itu RT/RW itu rencana tata ruang itu adalah dokumen perencanaan 20 tahun Pak, jangka panjang sebetulnya. Dan kemudian itu bisa diterbitkan oleh KKPR-nya bisa sesuai kewenangannya. Mungkin kalau memang ada laporan atau data yang Bapak punya dilampirkan saja di suratnya nanti. Kami bantu juga telusuri gitu karena kami di pusat juga bisa ikut menelusuri dokumen-dokumen KKPR yang diterbitkan bahkan yang bukan di kewenangan kami sebetulnya karena kami pembinanya. Mungkin itu tambahan dari kami. Ada tambahan Pak Hendri? Sudah cukup. Nanti ini izin. Ya mungkin nanti kami lengkapi laporannya gitu ya secara detail karena yang ini nggak terlalu detail. Harapan sih kami sih sebetulnya ya bertemu dengan yang lebih pas gitu ya biar tektokannya ini tapi ya nggak apa-apa. Sebenarnya ini udah paling pas Pak. Oh, udah ya. Memang tidak mengetahui secara detail Lebih tepat lagi izin Pak Hendri mungkin bisa ke Kantah ya karena kemarin kan baru koordinasi dengan teman-teman di Pemda yang diwakili oleh salah satu dan itu saya nggak tahu siapa yang mewakili itu mungkin pakar kan mungkin pakar atau kasih yang terkait. Jadi saran saya kalau memang ingin berdiskusi terlebih dahulu sebelum bersurat Pak Hendri dan teman-teman bisa ke Kantor Kabupaten Bogor Tangerang untuk diskusi mungkin akan menemukan lebih banyak informasi karena mereka sudah memahami secara lokus ya lokus dan juga mungkin kronologis tanah itu sampai bisa keluar sertifikat itu kan dari teman-teman Kantor Kabupaten Tangerang. Jadi saya sarankan seperti itu untuk datang terlebih dahulu ke sana. Mungkin dari data-data sana kalau memang Pak Hendri dan teman-teman ini masih dirasa ada yang kurang pas atau ada yang dibutuhkan secara detail terkait data-data terkait, silakan bersurat ke kami. Paling tidak mengurangi detail isi surat yang harus kita respon ya. Seperti itu Pak Hendri. Kami rancang dulu suratnya secara detail nanti kami kirimkan. Seperti itu mungkin. Oke. Terima kasih banyak. Teman-teman, cukup ya. Saya rasa cukup. Terima kasih atas kedatangan teman-teman dari AMA. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Pak, makasih. Ya, Bu. Ya, Pak. Belum. Pak, izin. Terima kasih banyak.